Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Rina Rosdiana MPD pada mata kuliah Seminar Bahasa Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Perkenalkan, nama saya Dini Mardiani dengan NPM 0321210013 dan rekan saya Linda Yunia Lestari dengan NPM 0321210003. Baik, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Struktur dan Kaidah Kebahasaan pada Teks Pidato Siswa Kelas 11 SMA. Oke, langsung saja pada latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan pada teks pidato karya siswa kelas 11 SMA Negeri 8 Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan analisis dokumen teks pidato siswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan kemampuan siswa dalam menulis teks pidato. Beberapa siswa sudah memenuhi kriteria teks pidato yang baik, namun masih perlu adanya penyempurnaan. Selanjutnya, dari segi kaidah kebahasaan, ditemukan penggunaan yang bervariasi oleh siswa seperti penggunaan kalimat aktif, kalimat persuasif, kata sapaan, kosakata emotif, istilah, sinonim, antonim, dan kata benda abstrak. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran tentang kemampuan siswa dalam menulis teks pidato dan memberikan ruang untuk mengembangkan keterampilan menulis mereka. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kemampuan siswa kelas 11 SMA Negeri 8 Kota Bogor dalam menulis teks pidato, baik dari segi struktur maupun kaidah kebahasaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan menulis mereka, khususnya dalam menulis teks pidato. Selanjutnya, tujuan dari penelitian kami yaitu untuk menganalisis struktur teks pidato siswa kelas 11 SMA Negeri 8 Kota Bogor. Penelitian ini kami analisis karena ingin melihat apakah teks pidato siswa sudah memenuhi struktur yang baik, yaitu terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kedua, untuk menganalisis kaidah kebahasaan teks pidato siswa kelas 11 SMA Negeri 8 Kota Bogor, penelitian ini ingin melihat penggunaan kaidah kebahasaan yang digunakan oleh siswa dalam menulis teks pidato seperti penggunaan kalimat aktif, kalimat persuasif, kata sapaan, kosakata emotif, istilah, sinonim, antonim, dan kata benda abstrak. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian kami yaitu metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif menggunakan beberapa bentuk pengumpulan data seperti transkrip wawancara terbuka, deskripsi observasi, dan analisis dokumen. Data tersebut dianalisis dengan tetap memperhatikan keaslian teks.
Yang kedua, teknik pengumpulan datanya terdapat dua, ada dokumentasi dan analisis dokumen. Pada dokumentasi ini, peneliti mengumpulkan dokumen berupa teks pidato karya siswa kelas 11 SMA Negeri 8 Kota Bogor. Yang kedua, untuk analisis dokumen, peneliti melakukan analisis isi dokumen secara sistematis dan objektif untuk mendeskripsikan struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato siswa. Selanjutnya, hasil penelitian pada struktur teks pidato pada bagian pendahuluan sudah memenuhi struktur teks pidato dengan adanya salam pembuka, ucapan sapaan, ucapan rasa syukur, dan tujuan pidato. Namun masih ada beberapa yang belum lengkap. Pada bagian isi sudah terdapat pernyataan posisi, argumen, dan pernyataan penguatan posisi. Pada bagian ini, siswa sudah menulis dengan baik. Pada bagian penutup, sudah memenuhi struktur pada sebagian teks dengan adanya harapan bagi pendengar, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan penutup. Namun masih ada beberapa yang belum lengkap. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks pidato. Yang pertama, kalimat aktif. Sebagian besar siswa sudah menggunakan kalimat aktif dalam teks pidato mereka. Yang kedua, kalimat persuasif. Penggunaan kalimat ini ditemukan pada sebagian teks seperti penggunaan kata segeralah. Kemudian yang ketiga, kalimat sapaan. Beberapa teks pidato menggunakan kata sapaan untuk menunjukkan rasa hormat dan pengakuan. Kemudian yang keempat, kosakata emotif. Penggunaan kata ini seperti kata ingatlah ditemukan pada sebagian teks. Kemudian kosakata bidang ilmu atau istilah, siswa sudah menggunakan istilah-istilah seperti iman dan teknologi. Penggunaan kata sinonim dan antonim. Pada penggunaan kata ini masih terbatas, namun ada beberapa yang menggunakannya dalam teks pidato tersebut. Kemudian yang terakhir, penggunaan kata benda abstrak. Penggunaan kata ini seperti kehidupan ditemukan pada teks tersebut. Berikut ini tabel yang ada pada jurnal kami. Yang pertama itu ada struktur teks pidato. Pada pendahuluan, salam pembuka ditemukan 20, ucapan sapaan 10, ucapan rasa syukur 12, dan tujuan pidato 15. Kemudian pada bagian isi ditemukan pernyataan posisi 22, argumen 20, penguatan pernyataan posisi 18, kemudian penutup pada bagian harapan bagi pendengar ditemukan 11, permohonan maaf 12, ucapan terima kasih 7, dan salam penutup 16. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks pidato yang pertama, kalimat aktif ditemukan 20, kalimat persuasif ditemukan 8, kata sapaan ditemukan 6, kosakata emotif ditemukan 8, kosakata bidang ilmu ditemukan 12, kemudian sinonim 3, antonim 3, dan kata benda abstrak 16. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kemampuan siswa dalam menulis teks pidato. Sebagian besar siswa sudah memenuhi kriteria struktur dan kaidah kebahasaan yang baik, namun sebagian lainnya masih memerlukan penyempurnaan. Berdasarkan analisis terhadap teks pidato pada kelas 11 SMA Negeri 8 Kota Bogor, dapat disimpulkan bahwa terdapat variasi kemampuan siswa dalam menulis teks pidato, baik dari segi struktur dan kaidah kebahasaan. Sebagian besar siswa sudah memenuhi kriteria struktur teks pidato yang baik, namun masih ada yang perlu penyempurnaan. Dari segi kaidah kebahasaan, ditemukan penggunaan yang bervariasi oleh siswa seperti penggunaan kalimat aktif, kalimat persuasif, kata sapaan, kosakata emotif,
istilah, sinonim, antonim, dan kata benda abstrak. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran tentang kemampuan siswa dalam menulis teks pidato dan memberikan peluang untuk mengembangkan keterampilan menulis mereka. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau ada ucapan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.